Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasa Syarifatul Kulbi, peserta Latsar CPNS Angkatan 99 Gelombang 4 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penugasan aku, Smart ASN, dan instansiku. Pertama adalah terkait Dinas Kesehatan Kota Serang. Secara umum adalah Kota Serang memiliki visi terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya dengan 3 misi diantaranya meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, serta meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang berwenang lingkungan. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Serang memiliki 7 tugas dan 1 fungsi, di mana tugas-tugas dari Dinas Kesehatan Kota Serang diantaranya perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang kesehatan, pengelolaan UPT, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Di mana fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Serang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Kesehatan Kota Serang dengan Kepala Dinas Dr. Haji Ahmad Hasanuddin dengan 3 subbag dan 4 bidang serta UPTD yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Di mana tempat saya bekerja berada pada bidang kesehatan masyarakat, secara khusus adalah subkoordinat penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan. Dinas Kesehatan Kota Serang memiliki 2 nilai-nilai organisasi. Yang pertama, semangat kerja, yaitu melakukan pekerjaan dengan lebih baik, giat, cepat, dan produktif. Dan nilai kedua adalah integritas, yaitu berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip moral, serta memegang teguh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah profil saya, di mana saya ditempatkan di P2PM atau pencegahan dan pengendalian penyakit menular, secara khusus mengelola 3 program, yaitu program HIV/AIDS, program P2BB atau pencegahan penyakit berbasis binatang, dan 3 adalah program filariasis dan kecacingan. Tugas dan fungsi P2PM merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Di antaranya terdapat 6 tugas dan 1 fungsi. Secara umum, tugas dan fungsi untuk P2PM bertanggung jawab pada bidang surveillance, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Di antaranya terkait penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Selain itu, P2PM bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan urusan administrasi direktorat atau pada kondisi ini ada Dinas Kesehatan. P2PM memiliki fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang P2PM secara khusus pada 3 program yaitu HIV/AIDS, P2BB, dan filariasis dan kecacingan. Saya sebagai Smart ASN dituntut untuk menerapkan digitalisasi pada pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pekerjaan. Di antaranya ada digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Yang dimana keempat kemampuan digital ini saling berkaitan. Berikut ini adalah gambaran umum berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama saya bekerja di P2PM, dan saya bagi ke dalam 3 kelompok, situasi, aksi, dan output. Situasi yang pertama adalah terdapat kekosongan pelaksana atau penanggung jawab selama lebih dari 6 bulan. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan setiap program terbengkalai atau kurang memenuhi definisi operasional. Yang ketiga, kebijakan dan juknis program banyak yang belum diaplikasikan. Yang keempat, tidak ada proses koordinasi dan sosialisasi upaya pencegahan, pencapaian program dan penanganan kasus. Dan yang kelima adalah pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Serang tidak optimal. Dapat dilihat pada layar berikut ini, terdapat aksi dan output yang secara umum sudah dilakukan selama pelaksanaan program. Situasi pertama adalah terdapat kekosongan pelaksana atau penanggung jawab selama lebih dari 6 bulan dengan aksi mengisi kekosongan, dan output merutin mengikuti kegiatan dan pelatihan yang dilakukan oleh P2PM Provinsi maupun P2PM Kemenkes. Situasi kedua adalah pencatatan dan pelaporan setiap program terbengkalai atau kurang sesuai dengan definisi operasional. Aksinya memperbaiki sistem pelaporan yang ada dengan memanfaatkan pengarsipan digital untuk mempermudah pekerjaan. Outputnya menggunakan Excel, WhatsApp, email, ataupun Google Sheet dalam perekapan laporan sehingga PJ dan tim dapat bekerja sama.
Situasi ketiga adalah kebijakan dan juknis program banyak yang belum diaplikasikan, dengan aksinya adalah mempelajari dan segera melakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada PJ program di Puskesmas. Outputnya adalah terlaksananya sosialisasi dan tersampaikan informasi tersebut. Situasi keempat, tidak ada proses koordinasi dan sosialisasi upaya pencapaian program dan penanganan kasus. Dengan aksi adalah meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala kepada PJ program di Puskesmas. Outputnya adalah melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan P2PM terkait, baik Puskesmas, Provinsi, maupun Kemenkes. Dan situasi kelima adalah pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Serang tidak optimal dengan aksi melakukan aksi percepatan seperti screening HIV, screening malaria, screening suspek DBD, dan juga surveillance migrasi malaria. Outputnya terlaksana kegiatan screening pada program P2PM serta segera melakukan pelaporan dan pencatatan pencapaian program. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.